Saat kecil, kamu diajarkan jangan memainkan makananmu kan? Rupanya astronot ini tidak. Membuat kubus jeli mengapung di kabin dalam keadaan gravitasi nol sangat seru. Tapi ini juga pertanda kemungkinan masalah yang disebut euforia luar angkasa. Tidak pernah ada yang menganggap kebahagiaan ekstrim di luar angkasa bisa menjadi masalah parah. Tapi itu bisa menjadi masalah serius. Dan itu bukan lelucon. Selama bertahun-tahun, euforia luar angkasa tidak diketahui meskipun itu nyata, jelas, bisa dilihat. Saat astronot Apollo 14, Alan Shepard menyelundupkan bola golf ke bulan dan mencoba membuat bulan kecil untuk bulan dengan berusaha memukul bola golf ke orbit di sekitar bulan, semua orang mengira itu lucu. Astronot Apollo 16, Charles Duke, mengira akan lucu jadinya jika dia mencoba bersaing dengan atlet Olimpiade tahun 1972 di bumi. Dia berusaha mengalahkan lompatan atlet Olimpiade dengan keuntungan dari 1/6 gravitasi bulan. Duke melompat sangat tinggi sehingga dia berputar ke belakang dan jatuh menimpa sistem penopang hidup di ranselnya. Jatuh itu bisa berakibat fatal jika tas itu pecah. Komandan Duke, John Young, berkata, itu tidak lucu, dan memang tidak. Namun, saat astronot Apollo 17 mulai menari dan menyanyikan lagu anak-anak sambil mengumpulkan sampel batu, semua orang masih menganggapnya menggemaskan. Sekali lagi, euforia luar angkasa belum disadari. Pada tahun 1965, saat Ed White menjadi orang Amerika pertama yang berjalan di luar angkasa dengan menggunakan tali, euforia luar angkasanya menjadi terbukti. Dia keluar jauh lebih lama dari yang diperlukan untuk menguji mobilitasnya dengan ransel jet pertama atau MMU, kependekan dari Unit Manuver Berawak. Dia berkata, "Aku tidak akan masuk lagi, ini seru." Akhirnya, saat diperintahkan untuk kembali ke pesawat luar angkasa Gemini-nya, Ed White berkata, "Itu hari paling menyedihkan dalam hidupku." Tentu saja, ada hal buruk dalam euforia luar angkasa. Keadaan tanpa beban digabungkan dengan pemandangan bumi yang lewat di bawah, menciptakan kegembiraan yang mengalahkan semua rasa tanggung jawab. Ini bahaya besar euforia luar angkasa. Setelah diperhatikan lagi, dampak euforia luar angkasa bisa terlihat saat para astronot Apollo 17 mengendarai wahana penjelajah bulan di bulan. Mereka melebihi batas kecepatan yang direkomendasikan dan bisa terdengar berteriak saat dua roda depan wahana itu terangkat, bahkan melayang pada saat itu. Astronot Kanada Chris Hadfield sibuk bekerja di luar pesawat luar angkasanya saat dia diam untuk menoleh. Keagungan luar angkasa menghantam wajahnya. Dia sangat terharu dengan keindahan megah galaksi Bima Sakti sampai air mata memenuhi mata Hadfield. Di luar angkasa, air mata tidak jatuh ke pipi, melainkan menggenang di mata. Hadfield menjadi dibutakan air mata kebahagiaan, tapi Hadfield menolak memberitahu supervisornya di bumi, dan hal itu melanggar protokol. Setelah dia tak bisa lagi bekerja, Hadfield baru mengatakan ucapan yang terkenal, "Houston, aku punya masalah." Itu akibat langsung dari euforia luar angkasa. Astronot Hadfield berhasil kembali ke pesawat luar angkasa, tapi tugasnya di luar pesawat tidak selesai. Euforia luar angkasa mengganggu. Ada satu lagi aspek euforia luar angkasa yang harus diperhatikan sungguh-sungguh. Ini sesuatu yang disebut efek overview. Keadaan tanpa beban di luar angkasa memengaruhi semuanya, dari kesehatan fisik dan psikologis astronot sampai sifat penggunaan semua peralatan mekanis pesawat luar angkasa. Namun, keadaan tanpa beban di luar angkasa tidak disebabkan oleh kurangnya gravitasi. Astronot mengorbit bumi pada ketinggian kurang dari 483 km, disebut LEO, orbit bumi rendah. Gravitasi di orbit bumi rendah besar. Gravitasi bumi menjaga bulan dalam orbit dan jarak bulan sekitar 400.000 km. Faktanya, astronot dengan bobot 68 kg akan memiliki berat 64 kg di LEO. Keadaan tanpa beban di luar angkasa disebabkan oleh gerak jatuh bebas, bukan kurangnya gravitasi. Apa yang naik harus turun. Roket menyala dan sekitar 8 menit kemudian mesin mati. Lalu pesawat luar angkasa mulai jatuh kembali ke bumi. Untungnya, pada saat ini roket telah mendapat kecepatan orbit, yaitu sekitar 28.000 km per jam, agar itu jatuh menuju bumi, tapi tak pernah menabrak bumi.
itu terus jatuh pada jalur melingkar yang sama seperti permukaan bumi. Itu berputar, itu dalam gerak jatuh bebas. Meskipun semua orang menyebutnya gravitasi nol, gravitasinya tidak nol. Jika kamu menimbang badan saat jatuh bebas, hasilnya adalah nol. Kamu tidak akan memiliki beban. Itu karena timbangannya juga terjatuh. Menariknya, astronot mempertahankan semua kekuatan otot mereka. Masanya tetap sama. Oleh karena itu, mereka bisa mengangkat peralatan berat di luar angkasa yang bebannya ratusan atau bahkan ribuan kilogram di bumi. Astronot menjadi manusia super di luar angkasa, dan itu menciptakan situasi aneh lain. Ada banyak situasi aneh di luar angkasa. Pada perjalanan pertama ke bulan, para astronot Apollo 8 bahkan tidak dijadwalkan untuk menoleh dan memotret bumi. Astronot Apollo 8 mengambil hanya beberapa foto bumi. Itu tidak biasa dan agak aneh. Tapi Earthrise dari bulan mungkin menjadi foto pencinta lingkungan paling berpengaruh di abad ke-20. Dan itu bahkan tidak direncanakan. Tapi ini kunci untuk memahami efek overview. Terkejut pada hal tak terduga. Bahkan sekarang, hampir semua globe bumi bukanlah bumi. Globe di sekolah dan perpustakaan menunjukkan tiap-tiap negara, biasanya dalam warna berbeda. Tiap negara pasti memiliki bintang, tapi ini untuk menandai ibu kota negara itu. Bukan seperti itu tampilan bumi dilihat dari luar angkasa. Globe ini bukanlah globe planet bumi. Faktanya, tidak mudah menemukan globe planet bumi. Baca label pada globe kelas ini. Dunia geopolitik. Ini adalah globe sebuah tempat yang bernama dunia. Tidak ada planet bernama dunia. Dunia tidak berada di luar angkasa. Itu berada di meja atau rak seseorang. Definisi luar angkasa berasal dari geologi. Luar angkasa didefinisikan sebagai ada sampai, tapi tidak termasuk atmosfer bumi. Bumi bahkan bukan objek astronomi. Ini menjelaskan kenapa misi pertama ke bulan, misi Apollo 8, tidak dijadwalkan untuk memotret bumi. Swafoto belum ada saat itu. Ini juga menjelaskan kenapa dampak psikologis melihat Earthrise dari bulan sangat mendalam. Itu sudut pandang yang unik dan benar-benar baru yang tidak siap dialami manusia. Melihat bumi di luar angkasa benar-benar sebuah kejutan. Bayangkan dirimu melayang di luar pesawat luar angkasa. Kamu dikelilingi oleh galaksi Bima Sakti yang bersinar dengan jutaan bintang. Planet bumi adalah marmer biru yang lewat di bawah kakimu. Itu hal yang cukup memabukkan. Bagaimana reaksimu? Apa itu akan mengubahmu? Astronot Apollo 9, Rusty Schweickart, merasakan dengan kuat apa yang disebutnya elemen pengukuran untuk kemanusiaan. Apa maksudnya? Itu tanda efek overview beraksi. Schweickart merasa dia terhubung dengan semua orang di bumi. Dia membandingkannya dengan dilahirkan pada kehidupan baru. Dan astronot Schweickart bukan satu-satunya yang merasakan efek overview. Ini pendapat astronot Apollo 14, Edgar Mitchell, tentang berada di luar angkasa. Itu lebih seperti perpanjangan dari proses universal sama yang mengembangkan molekul kita. Dan aku merasa sangat terhubung secara pribadi dengan itu. Aku merasakan kegembiraan kesatuan. Aku tak hanya melihat keterikatan, tapi aku merasakannya dan mengalaminya dengan luar biasa. Aku terharu dengan sensasi meluas secara fisik dan mental ke alam semesta. Beberapa tahun setelah kembali dari luar angkasa, astronot Mitchell mendirikan lembaga untuk mempelajari gelombang otak manusia yang pernah keluar angkasa. Dan ya, gelombang otak mereka berbeda. Menurut riset Mitchell Institute, sensasi euforia dari perasaan menyatu dengan alam semesta membuat gelombang otak yang sama seperti biksu yang bermeditasi. Penelitian Mitchell sangat signifikan, sampai-sampai NASA meluncurkan misi pesawat luar angkasa khusus pada tahun 1998 hanya untuk meneliti dampak luar angkasa terhadap otak. Misi Neurolab meneliti sel otak hewan laboratorium dan astronot juga, karena sel otak mencoba beradaptasi pada lingkungan gerak jatuh bebas di orbit bumi rendah. Tidak semua orang bisa menjadi astronot, tapi sekarang kita semua bisa mengakses pengalaman realitas virtual dari apa yang dilihat astronot di luar angkasa. Internet telah membuka sudut pandang kita yang terbatas pada bumi untuk membagikan kesatuan dan keterikatan efek overview, serta memberi kita sedikit rasa euforia luar angkasa yang didapat astronot di luar angkasa.